Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kalian masih semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jaringan komputer. Ya, jaringan komputer itu ada yang namanya LAN, MAN, dan WAN. Ya, nah pada jaringan komputer ini tentu saja ada yang namanya komunikasi data. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan bahas komunikasi data dan keamanan data. Oke, kita langsung aja ke slide selanjutnya ya. Nah, komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data dari dua komputer yang terhubung dalam suatu jaringan. Nah, komunikasi data ini tidak terjadi dari langsung server ke server yang dituju, tapi harus melalui satu komputer ke komputer lain dan harus melalui jaringan satu ke jaringan yang lain ya. Contohnya, ketika kamu memasukkan user ID dan password pada akun email di Google Mail ya, maka data user ID dan password itu yang dikirimkan tidak langsung sampai di server Google. Data harus melalui jaringan komputer tempat komputer yang digunakan berada, kemudian dikirimkan ke komputer server penyedia layanan internet yang kamu gunakan. Selanjutnya data melalui jaringan komputer yang lain yang ada di internet sampai akhirnya tiba di server Google. Nah, aturan-aturan yang membuat dua komputer saling mengerti satu dengan yang lain disebut adalah protokol. Nah, saat ini protokol yang paling sering digunakan adalah TCP/IP. Nah, TCP/IP merupakan kumpulan protokol yang bekerjasama untuk menangani proses pengiriman data, di mana masing-masing protokol mempunyai fungsi yang berbeda dan secara keseluruhan dapat memastikan data dikirimkan sampai ke alamat dan aplikasi yang benar serta dalam keadaan tidak rusak. Nah, TCP/IP ini memiliki kelebihan yaitu dapat mengkomunikasikan dua komputer yang berbeda jenis dari sistem operasi yang digunakan. Jadi saat ini ada 3 macam sistem operasi, yaitu pertama ada Windows yang paling banyak digunakan, yang kedua adalah Linux ya, Linux ada Linux Mint ya, ada Ubuntu ya, dan lain sebagainya. Lalu ada Macintosh. Macintosh ini adalah sistem operasi bikinan Apple. Nah, kita lanjut ke kelebihan ya. Kelebihan tadi, maka dari 3 sistem operasi yang sudah Bapak sebutkan, dengan protokol TCP/IP bisa mengirimkan dan menerima data dalam keadaan utuh ya, hingga ke tujuan ya data yang dikirim. Lanjut ke slide berikutnya. TCP/IP ini ada 4 layer ya. 4 layer ini yaitu yang pertama adalah application, transport, internet, dan link. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, application layer ini yang pertama berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna dan data. Pada lapisan ini terdapat semua aplikasi yang menggunakan protokol TCP/IP. Ya, jadi di sini layer ini berfungsi untuk sebagai interface, yaitu maksudnya adalah antarmuka, sehingga user bisa menggunakan protokol tersebut ya. Lalu yang kedua adalah transport layer ya, berfungsi untuk mengadakan komunikasi antara dua host komputer. Protokol yang ada pada lapisan ini adalah TCP atau Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol. Lanjut ke internet layer. Nah, pada lapisan ini terdapat 3 macam protokol, yaitu IP, ARP, dan ICMP. Nah, IP ini menyampaikan data ke alamat yang tepat, ARP menemukan alamat hardware dari komputer yang terletak pada jaringan yang sama, dan ICMP mengirim pesan dan melaporkan kegagalan pengiriman data. Jadi kalau misalnya kita mengirimkan sebuah email ke seseorang, dan kalau misalnya ada misalnya kegagalan, misal kotak masuknya penuh, maka ICMP ini yang berperan. Terlalu ARP menemukan alamat hardware dari komputer yang terletak pada jaringan sama. Jadi contohnya
dua komputer terhubung dengan jaringan dengan kabel LAN ya. Nanti kita bahas lagi. Kita lanjut ke network interface layer. Ya, network interface layer ini berfungsi mengirimkan dan menerima data dari media fisik jaringan. Media fisik dapat berupa kabel jaringan, serat optik, dan gelombang radio. Ya, sekarang kita lanjut ke keamanan data ya. Nah, data yang dikirimkan melalui jaringan komputer dan internet sebagian dapat bersifat penting ya. Hal ini dapat mengundang pihak lain untuk mencuri dan memanfaatkan data tersebut untuk keuntungan pribadi. Ya, tentu saja memanfaatkan data tersebut akan merugikan pemilik data yang bersangkutan. Pencurian dan pemanfaatan data oleh orang yang tidak berhak ya merupakan suatu kejahatan. Internet sudah sangat berperan dalam kehidupan manusia saat ini. Banyak aktivitas yang dilakukan dengan memanfaatkan internet ya. Contohnya adalah seperti internet banking. Jadi kalau bapak ibu kalian tidak mengirimkan uang ke saudara kalian ya, tapi tidak perlu ke ATM, tapi dengan menggunakan handphone ya, dengan aplikasi itu sudah termasuk dengan internet banking. Lalu ada lagi ya penggunaan internet, yaitu belanja online ya. Belanja online ini kadang kita bisa dengan mudah dengan menutul beberapa kali sehingga kita bisa belanja di e-commerce pilihan kita ya, tanpa harus keluar rumah ya. Kita juga bisa memilih barang dan membelinya dan menunggu barang itu, tinggal menunggu saja ya, kita menunggu itu. Lalu penggunaan internet yaitu ada lagi selain internet banking, belanja online, yaitu adalah melamar pekerjaan ya, melamar pekerjaan, lalu menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Pengguna internet harus menyadari ya bahwa transaksi yang dilakukan di internet seperti menggunakan internet banking atau belanja di toko online menggunakan data penting ya. Data tersebut dikirim dari komputer pengguna ke komputer server penyedia layanan internet banking atau toko online. Sebelum sampai ke komputer server penyedia jasa layanan ya, seperti internet banking ya atau e-commerce lain, data yang dikirimkan akan melewati komputer-komputer yang ada di jaringan internet ya. Pada saat lewati jaringan internet tersebut, data yang dikirimkan rawan terhadap penyadapan ya. Selain penyadapan, komputer yang digunakan dapat juga terkena virus yang bekerja sebagai spyware ya. Spyware ini akan merekam semua aktivitas yang dilakukan, halaman web apa saja yang dikunjungi, dan tombol-tombol apa saja yang ditekan, kemudian mengirimkan kepada seseorang di internet ya. Sehingga kita makanya memerlukan firewall ya. Firewall itu adalah sebuah aplikasi atau perangkat yang digunakan untuk mencegah kita disadap ya. Atau juga selain itu ada yang namanya antivirus yang juga mempunyai fasilitas untuk anti sadap menyadap. Nah, ada beberapa teknik pencurian data ya. Yang pertama adalah eavesdropping ya. Eavesdropping ya. Eavesdropping ini adalah melakukan intersepsi secara real time yang tidak diotorisasi ya, komunikasi pribadi ya, seperti telepon, pesan instan, video conference atau email dan sebagainya. Tindakan ini umumnya dilakukan untuk mencuri data yang dikirimkan melalui jaringan yang tanpa dienkripsi terlebih dahulu. Jadi kita akan membahas enkripsi ya. Pengiriman data melalui teknologi yang tidak dapat dienkripsi akan lebih mudah diintersepsi. Dienkripsi itu berarti maksudnya adalah data kita ya diacak ya, maksud diacak, diubah menjadi kode-kode tertentu sehingga tidak mudah untuk dibaca. Nah, teknik pencurian data yang kedua adalah snooping ya. Snooping adalah mengakses data orang lain tanpa otorisasi, hal seperti eavesdropping. Namun berbeda dengan eavesdropping, snooping tidak terbatas pada usaha mengakses data pada saat data tersebut dikirimkan. Snooping bisa saja dilakukan dengan cara mengintip
email orang lain pada saat ditampilkan di monitor, atau mengamati seseorang ya ketika mengetik sesuatu di keyboard. Ya, cara lain yang lebih canggih adalah menggunakan perangkat lunak untuk mengintip apa yang ditampilkan di monitor korban dari tempat lain. Ya, jadi ada aplikasi seperti remote ya dari jarak jauh ada ya, tapi digunakan untuk kegiatan yang tidak baik ya. Lalu yang ketiga ada spoofing. Spoofing ini adalah tindakan menyusup ke jaringan di internet dengan cara memalsukan IP address ya. Kemudian melakukan serangan ke jaringan yang berhasil disusupi tersebut. Cara ini bisa dilakukan oleh hacker untuk mengecil firewall dari jaringan yang menjadi target. Firewall biasa digunakan sebagai penjaga agar paket-paket data yang dicurigai akan masuk ke jaringan dapat dicegah dengan memasukkan IP address. Paket data yang datang tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang terpercaya, sehingga firewall akan membiarkan paket tersebut masuk ke jaringan. Nah, setelah berhasil masuk ke jaringan, paket data tersebut kemudian jaringan aksi jahatnya. Aksi jahatnya dapat berupa melumpuhkan sistem keamanan ya, sehingga aksi selanjutnya dapat dilakukan dalam mencuri data penting, merusak data, dan aksi-aksi lain yang merugikan ya. Bisa saja sampai komputer korban tidak dapat digunakan kembali. Nah, keempat, email spoofing. Email spoofing adalah teknik penipuan dengan memalsukan email header dan mencuri data email penerima. Ya, jadi email header ini maksudnya adalah seolah-olah email yang kita terima ini dari sumber yang terpercaya. Ya, teknik ini sering dilakukan oleh para pelaku spam ya, agar email menarik penerima untuk membuka serta kemudian memberikan respons. Ya, email spoofing ini juga sering digunakan penipu untuk membuat email seolah-olah berasal dari orang yang dikenal dan dipercaya oleh penerima. Ya, sehingga penerima mau memberikan data yang penting, mulai dari nama, ya, lalu ibu kandung dan lain-lain. Makanya kalau ada orang asing minta data, ya, jangan langsung percaya, ya. Nanti kalian bisa menjadi korban dari pencurian data. Kelima, yaitu adalah phishing. Phishing merupakan teknik penipuan untuk mendapatkan data penting korban dengan cara menggunakan halaman web palsu dan mengharapkan korban memasukkan data penting di halaman web palsu tersebut. Ya, contohnya kita dapat SMS, ya, Anda memenangkan hadiah dari bank apa, lalu dikirimkan alamat website yang bukan alamat website resmi. Nah, itu tuh termasuk adalah phishing. Ya, pelaku sering mengincar data akun untuk login ke jaringan sosial seperti Facebook, email, bank online, akun di marketplace dan sebagainya. Ya. Lalu kita lanjut lagi ya ke praktik pencurian ke data ke-6, yaitu farming. Farming adalah bentuk lain dari phishing, ya, seperti hanya phishing. Farming dilakukan dengan cara mengarahkan calon korban ke alamat web palsu agar calon korban memberi data penting di halaman web palsu tersebut. Ya, perbedaannya adalah bagaimana membawa calon korban ke halaman web palsu tersebut. Ya, pada phishing, korban diarahkan ke halaman web palsu dengan membuat suatu rekayasa sosial. Sedangkan pada farming, korban diarahkan ke halaman web palsu dengan cara membajak DNS atau Domain Name Service. Selanjutnya adalah cookies, ya. Cookies ini adalah mendapatkan user ID dan password korban dari cookies yang tersimpan. Nah, kadang kan kita saat memasukkan email dan password, kita akan dikasih dari browser yang entah Firefox atau Chrome itu untuk menyimpan user ID dan password. Ya, itu sebenarnya diciptakan oleh pembuat browser tersebut untuk memudahkan, ya, pengguna browser tersebut bisa mengakses dengan mudah tanpa harus mengingat-ingat password dan email. Tapi cookies ini juga rentan untuk dicuri datanya.
sehingga pelaku biasanya mengambil data user ID dan password ini dari cookies ya, bekas dari browser yang digunakan. Ya, sejauh ini cookies sebenarnya tidak berbahaya karena cookies bukanlah program cookies ya, cookies kue, bukan cookies itu bukan kue ya. Cookies ini sebenarnya tidak berbahaya karena cookies bukanlah program yang merupakan sesuatu yang berbahaya seperti virus ya. Cookies berbahaya ketika ada halaman web yang mengirimkan spyware yang bekerja membaca data di cookies dan menggunakan data tersebut untuk kepentingan pembuat atau pengirim spyware. Kita lanjut ke teknik pencurian data selanjutnya. Nah, lalu ada spyware. Spyware ini adalah program mencurigakan yang diinstal secara diam-diam melalui web ya. Berbeda dengan virus yang dapat nyebar sendiri, spyware ini dapat nyebar dengan tindakan dari pengguna. Beberapa diantaranya dengan cara mendownload aplikasi tertentu dari halaman web yang kurang terpercaya. Jadi hati-hati ya saat kamu mencari aplikasi tetapi bukan dari situs terpercaya ya. Lalu yang ke-9 ada adware. Adware ini mata-matai aktivitas online korban dengan menampilkan iklan yang dianggap cocok sama korban ya. Nah, adware ini umumnya datang bersama dengan program-program yang bersifat gratis ya, yang di-download dari internet secara gratis. Nah, adware ini juga sering datang jika pengguna mengunjungi halaman web yang terkait dengan pornografi maupun perjudian online. Jadi misalnya kalau kita membuka ya aplikasi seperti YouTube ya, suka ada iklan-iklan yang bukan dari videonya tapi iklannya misalnya di panel bawahnya ya yang ada tanda silang, itu juga termasuk adware. Nah, adware ini bentuknya seperti pop-up ya, pop-up. Jadi suka nongol entah dari atas entah dari bawah ya, tapi kita masih bisa menutup iklan tersebut. Nah, lalu ada lagi yang terakhir teknik pencurian data, yaitu adalah browser hijackers ya. Bukan hijabers tapi browser hijackers ya, membajak browser merupakan bentuk lain dari spyware yang dianggap lebih berbahaya. Nah, browser hijackers ya, bukan hijabers ya. Hijackers mengubah pengaturan browser seperti pengaturan homepage ya. Homepage ini berarti ada halaman web yang ditampilkan di browser pada saat browser dijalankan dengan halaman web yang diingat pembajak. Browser hijackers ya juga dapat menginterupsi pencarian informasi yang dilakukan dengan mesin pencari dengan cara menampilkan hasil pencarian dan mesin pencari pembajak bukan dari hasil pencarian. Mesin pencarian digunakan korban mematai-matai pengguna dan menampilkan iklan-iklan. Bahkan terkadang browser hijackers akan mengalihkan halaman web yang ingin ditampilkan korban di jendela browser ke halaman web tertentu ya. Lalu ya, halaman web tersebut seperti halaman web pornografi atau halaman web yang tentang perjudian online ya. Itu tadi adalah teknik pencurian data. Sekarang kita ke teknologi keamanan data. Teknologi keamanan data yaitu adalah firewall. Firewall adalah perangkat yang digunakan untuk membentengi suatu jaringan komputer. Nah, firewall ini ada dua jenis, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, firewall yang perangkat lunak ini diinstal di komputer server yang ada di dalam jaringan. Ini adalah contoh dari firewall perangkat lunak, yaitu aplikasi Komodo ya. Lalu firewall berupa perangkat keras ditempatkan di belakang router sehingga data ya dari internet harus melewati jaringan ya, harus melewati penyaringan bukan jaringan sebelum mencapai hard disk ya. Kalau mau lihat alatnya ya seperti ini ya, ini adalah contoh firewall perangkat keras ya. Tidak mesti warna merah tetapi bisa juga bentuk yang lain. Oke, lanjut. Nah, kita akan bahas enkripsi ya. Enkripsi ini adalah proses menyamarkan sebuah data ya atau pesan sehingga tidak jatuh pada orang yang tidak berhak
Ya, ada dua proses yang terjadi dalam kriptografi, yaitu enkripsi dan dekripsi. Enkripsi, proses menyamarkan sehingga tidak mudah dibaca oleh orang yang tidak diinginkan. Dekripsi, mengubah dari pesan yang sudah dienkripsi menjadi ke pesan yang bisa dibaca oleh tujuan penerima. Nah, proses penyamaran ini dengan menggunakan algoritma yang punya perhitungan matematika yang sulit dan kunci sehingga tidak mudah dipecahkan. Nah, ini adalah contoh dari enkripsi data. Ya, ada aku belajar Java. Setelah dienkripsi menjadi kalimat yang tidak dapat kita pahami. Nah, agar kita bisa mengerti pesan dari yang sudah dienkripsi, yaitu ada yang namanya proses dekripsi, yaitu kebalikan dari enkripsi, ya. Dan sekian pembahasan dari Bapak, semoga bisa berguna bagi kalian di masa depan dan lebih aware atau lebih berhati-hati dalam menggunakan internet, ya. Bisa saja ya kalian berinternet, berseluncur ya, tetapi ada orang-orang yang jahil, ya, jahat atau yang berbuat tidak baik untuk mencuri data kita, ya. Jadi kalian harus tetap waspada saat berinternet, ya. Entah kalau misalnya ada program-program yang tidak dikenal, itu bisa saja membahayakan, ya. Jadi jangan sembarangan misalnya install aplikasi dari web blogspot atau dari web yang tidak terpercaya. Itu berperan penting untuk data-data kita terambil, ya. Mulai dari user ID dan password media sosial, ya. Itu kalau user ID dan password kita sudah dipahami atau diketahui oleh orang yang berbuat jahat, tidak mungkin, ya, tidak mungkin kalau misalnya akun media sosial kita juga ikut terhack atau dibajak, ya. Oke, sekian dari Bapak, semoga materi hari ini bisa berguna bagi kalian. Mungkin agak panjang hari ini materinya, karena keamanan data ini sangat penting, ya. Di era modern ini kita juga harus waspada. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.